Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Triamelia dengan NIM 2011102413107. Saya akan menjelaskan terkait konsep gizi seimbang. Konsep gizi seimbang bahkan dalam Al-Quran dan hadis telah tertera, di mana jiwa manusia sebagai tubuh membutuhkan makanan yang baik. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan urgensi gizi yang bersih dan sehat bagi jiwa manusia. Dalam Al-Quran surat Abasa ayat 24 menegaskan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Al-Quran menyebutkan sekitar 49 kali jenis makanan yang menjadi sumber tumbuhan dan 16 kali menyinggung produk olahan hewan dan daging sebagai sumber gizi bagi manusia. Dan menariknya, Al-Quran menyebutkan bahan makanan olahan nabati 3 kali lebih banyak dari hewani. Baik, adapun perbedaan gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna, di mana pedoman gizi seimbang ini untuk susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang dibutuhkan tubuh. Susu yaitu sebagai salah satu sumber protein dan mineral yang bisa diganti oleh jenis makanan lain. Dan pada pedoman gizi seimbang ini menjelaskan jumlah yang harus dikonsumsi setiap hari untuk kelompok makanan, dan bahkan menjelaskan pentingnya kebutuhan minum air mineral kurang lebih 8 gelas per hari. Sedangkan pada pedoman 4 sehat 5 sempurna ini menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan susu sebagai penyempurna. Dan pada pedoman 4 sehat 5 sempurna ini dia tidak menyertakan informasi jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari, dan tidak menjelaskan bahwa tubuh perlu air minum dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu untuk pedoman yang awalnya 4 sehat 5 sempurna telah diganti pedoman yaitu dengan gizi seimbang. Selanjutnya yaitu ada isi piramida gizi seimbang, di mana 5% itu berisi fats, oil, sugar, dan sweet. Untuk 20% itu berisi meat, fish, milk, dan egg. Untuk 35% berisi fruit, vegetable, dan untuk 40% itu berisi bread, pasta, dan sereal. Nah, adapun rincian tumpeng gizi seimbang, di mana tingkat pertama itu paling dasar itu menjaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Nah, unsur tersebut sangat mempengaruhi kualitas hidup sehat kita. Dan untuk tingkat kedua, dalam tubuh manusia, air itu berfungsi sebagai pembentukan sel dan cairan tubuh, sebagai pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat lainnya, dan sebagai pembantu dalam proses pencernaan. Sehingga dalam tubuh kita memerlukan 8 gelas air atau setara dengan 2 liter air. Nah, untuk tingkat ketiga yaitu makan makanan yang merupakan sumber karbohidrat tertinggi seperti nasi, kentang, roti, biskuit, jagung, dan ubi. Nah, makanan tersebut biasanya disebut dengan makanan pokok karena biasa dikonsumsi 3 hingga 8 porsi sehari. Untuk tingkatan keempat itu berisi sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan serat, vitamin, dan mineral. Untuk sayur-sayuran sendiri itu sebaiknya dikonsumsi 3 hingga 5 porsi, sedangkan buah-buahan itu dapat dikonsumsi 2 sampai 3 porsi dalam sehari. Nah, selanjutnya tingkatan kelima yaitu makanan yang sumber protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Untuk makanan-makanan berprotein nabati dan hewani sebaiknya itu dikonsumsi 2 hingga 3 porsi setiap hari. Nah, untuk tingkat puncak yaitu posisi puncak itu merupakan makanan yang tingkat konsumsinya harus dibatasi karena tingkat kebutuhan akan makanan-makanan tersebut sangat rendah. Makanan tersebut itu seperti garam, gula, dan minyak.
Untuk melengkapi piramida gizi seimbang, maka ada 10 pesan gizi seimbang, di mana yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, dan batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Biasakan sarapan pagi. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Banyak makan buah dan sayur-sayuran, dan biasakan membaca label pada kemasan pangan, dan syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi